سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan begini. Apa itu? Akhadtu 70 suratan min fi Rasulillah, kata Abdullah bin Mas'ud, wala yunazi'uni minha ahadun fiha ahadun. Nah, coba. Aku belajar langsung 70 surat, 70 suratan min fi Rasulillah. Apa maknanya fi? Min dari fi. Apa fi? Mulut, lisan. Apa? Asmaul khamsah. Abun, akhun, hamun, fu, zujaro. Karena ada min, jadi min fi Rasulillah, dari lisan Rasulillah langsung. 70 surat. Aku belajar langsung dan hafal langsung, maksudnya dari dibimbing oleh Nabi. Wala yunazi'uni fiha ahad. Tidak ada yang menandingi aku, menyamai aku dalam 70 surat itu. Satu orang pun nggak ada waktu itu. Artinya apa? Kata Ibnu Mas'ud, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Apa kesimpulannya? Aku juara satu, aku paling bisa. Cuman pertanyaannya, apakah Abdullah bin Mas'ud, ulama sahabat ini, dia pamer? Tidak. Ini adalah kebanggaan yang syar'i. Apa kebanggaan syar'i? Dia menceritakan nikmat Allah dan dia bersyukur kepada Allah. Aku itu dulu itu juara aku. Nah, Anda ini siapa kok mau ngajari aku? Nah, gitu. Tapi bukan kesombongan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu ketika beliau setengah diremehkan. Atau ada orang yang kemelinti. Apa kemelinti itu? Anak cabai rawit, bau kencur, ceketer, pelentis. Nah, tunggale jokame pelentis. Gayane kaya wong alim ae, kaya wong pinter. Pelentis tapi petita-petiti. Aku iki gurune jagat. Tiba apa? Guyune jagat. Perasaannya jadi orang paling top. Abdullah bin Mas'ud mendapati orang-orang seperti itu. Maka Abdul Mas'ud menyatakan, lah kamu itu kapan belajarmu itu, lah kapan? Aku itu langsung Rasulullah. Waktu itu aku juara, aku juara satu. Bagaimana kamu ngajari aku? Dan ini memang nyata. Ini bukan kesombongan, tapi at-tahaddus bin ni'am, menceritakan nikmat. Boleh seperti itu, nganggai. Saya dulu pernah begini, ingin supaya Jokam itu tunduk dan mau dengan perubahan itu. Nah, saya awal-awal datang itu biar mereka condong, dan saya robah anunya biar mendengarkan gitu. Saya tunjukkan contohnya apa? Tazkiyah dari Masjidil Haram, daerahan itu. Tazkiyah itu surat persaksian baik dari Masjidil Haram, pernah disorot gitu. Maksud saya itu supaya mereka tahu gitu loh, bahwa saya di Masjidil Haram itu bukan murid yang nggak tenanan. Apa nggak tenanan? Nggak sungguhan. Saya murid apa? Teladan, bukan telatan. Masjidil Haram buat surat kelulusan diikuti, namanya tazkiyah, bukan syahadah, tazkiyahnya. Tazkiyah itu surat persaksian baik bahwa muassasah atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di situ ada tulisan. Ketua raisnya ini menyatakan bahwa murid bernama Khalil Bustami dari Indonesia, selama belajar di sini dia murid yang termasuk murid yang paling tertib, paling baik, akhlaknya baik, niatnya baik. Saya ada. Mau saya tunjukkan.
Nah, itu dari persaksian dari. Nah, apakah saya niat cari itu terus mameri itu? Enggak. Saya selama belajar di sana bahkan tukang absennya saya bilang, ora usah mbok absen aku. Insya Allah nek kalau apa pasti saya datang. Betul itu. Saking percayanya tukang ngabsen itu, bagian ngabsen itu. Saya duduk di kelas lain, seharusnya ada A ada B ya, seharusnya saya di A, saya duduknya di B sampai berapa bulan tuh dia diam aja, padahal dia ngabsen. Sudah berapa bulan itu saya saya lama-lama mikir, nama saya kok nggak pernah di absen ya, jangan-jangan kelas saya salah. Nah, akhirnya saya datang ke kelas lainnya, saya temui muraqib, tukang absen. Kok kamu kok nggak pernah ke kelas saya? Loh, kelas kamu di sini. Berapa bulan kamu di situ? Nah, saking dia percaya aja, harusnya dia akan manggil nama saya, kan nyari orangnya kan gini. Saking dia percaya ini nggak mungkin bules, nggak mungkin nggak datang. Nah, sampai saya salah kelas itu tukang absen ini, padahal itu keren kalau di sana tukang absen itu tertib benar. Saking dia percaya kepada saya itu. Salah kelas itu, sore saya ini salah halaqah itu nggak keurus, dia sudah percaya bahwa saya pasti datang. Apakah saya ketika itu mameri untuk biar saya dikatakan wah ini murid yang enggak. Waktu itu niat saya tambahkan itu supaya jokam-jokam yang di pusat itu ngerti bahwa saya belajar beneran di sana, nggak main-main gitu. Yang kedua saya tunjukkan tuh, namanya syahadah ijazah saya, jasa kelulusan di Masjidil Haram, terutama yang di Thanawi. Di situ tertulis masuk di namanya Al-Ashrah Al-Awail, 10 besar. Nggak sembarangan itu. Masuk 10 besar orang Indonesia, bukan orang Arab. Masuk 10 besar, nilainya mumtaz. Gemen-gemen apa enggak itu? Kaleng-kaleng enggak? Enggak kaleng-kaleng itu, bukan Ustadz kaleng-kaleng saya itu. Nah gitu pas sombong? Enggak, saya enggak. Hanya yang di benak itu alhamdulillah. Dari mana saya dapat itu? Apakah karena otaknya lebih daripada yang lain? Enggak, itu peparing Allah. Kenapa itu didapat? Satu, perhatikan para pencari ilmu, satu ikhlas, betul ingin ridha Allah. Kedua, sungguh-sungguh. Udah, kalau ada kesempatan, ada waktu, saya masih ingat mau yang namanya murajaah tahfidz untuk setoran itu, sampai sambil jalan, sambil parkir mobil itu, saya bawa Quran itu selalu di sini. Seret mau nyupir buka dulu, seret sambil nyupir baca lagi, seret. Karena nggak ada waktu sudah. Nah, bagaimana tasmi' sehari bisa 4 pelajaran? Tasmi' itu, tasmi' Quran, tasmi' ngerti nggak? Tasmi' mustalah hadis, tasmi' nahwu. Kadang-kadang sehari bisa segitu. Bagaimana waktunya? Anak saya sudah 3 juga, istrinya baru 1 dari dulu sampai sekarang. Nah, ya ngurusi anak, ngurusi istri. Wah, malam ya sudah, malam kadang tidur, kadang enggak. Nah, akhirnya dapat ini. Apa maksudnya saya menunjukkan syahadah kepada jokam-jokamin itu? Maksudnya dia supaya tahu bahwa saya itu bukan murid biasa di Masjidil Haram. Supaya apa? Supaya mereka mau dirobah itu, mau gitu loh, mau tunduk. Apakah kalau tunduk terus saya mau dibaiat jadi imam? Moh aku. Naudzubillah min dzalik. Saya waktu itu pokoknya sudah beres, sudah semua udah beres, saya tak pindah, tak ngalih dakwah sendiri saya. Itu sudah saya nyatakan sama penerus-penerus keimaman waktu itu di Mekah, anak turunnya keimaman itu. Sudah saya bilang, pokoknya sampean semua sudah jadi orang alim, jamaah itu tanggung jawab sampean, saya ngalih, saya pindah, saya sendiri, saya akan berdakwah sendiri. Ya begitu. Paham? Gambaran ini paham nggak? Nah, jadi jangan salah paham. Nanti gara-gara dibilang aku takut nggak karena Allah, terus moh tasmi. Udah Pak, saya ini ikhlas,
Ustadz nggak usah tasmi. Loh bagaimana ikhlas kok nggak usah tasmi? Terus nggak bangun malam, saya ini ikhlas, saya sholatnya itu di kamar mandi. Loh malah nggak benar, supaya nggak dilihat orang sholat di kamar mandi. Mimpi ya Pak? Mimpi sholat, alasannya ikhlas. Terus nggak pernah kelihatan ngasih temennya, apa jajan lah, apa-apa, nggak pernah. Saya ini sodakoh, saya sembunyikan, nggak pernah sodakoh ternyata. Oh, karena kalau sodakoh sama setan dirayu, jangan sodakoh, nanti kamu itu pamer. Padahal kan tinggal gini aja dilawan, enggak aku nggak pamer aku. Selesai kan? Kasih orang sodakoh. Paham maksudnya? Jadi jangan sampai orang tidak fastabiqul khairat, alasannya takut tidak ikhlas. Yang benar apa? Fastabiqul khairat, jaga ikhlas. Yang paling penting lagi, ada yang paling penting lagi. Orang ikhlas ingin diketahui bahwa dirinya ikhlas, itu tidak ikhlas. Paham? Ini bahaya, ini setan tuh pinter untuk membelokkan. Jadi orang ikhlas, tapi dia ingin diketahui bahwa dirinya ikhlas, ingin dapatkan pujian. Nah, kalau kamu ingin melihat orang yang ikhlas, ini dia orangnya. Dia itu sebenarnya, pingin dibilang gitu. Ya itu namanya nggak ikhlas. Yang parah lagi apa? Sudah tidak ikhlas, terang-terangan ingin diketahui ikhlas. Nah ini parah nih. Terus gak ikhlas, ingin diketahui bahwa dirinya ikhlas. Yang ikhlas saja ingin diketahui bahwa dirinya ikhlas karena biar disebut dia orang yang ikhlas, itu sudah tidak ikhlas. Apalagi aslinya nggak ikhlas, ingin diketahui bahwa dia ikhlas supaya dipuji orang. Nah ini lebih bohong lagi. Dua-duanya tidak boleh. Maka bersihkan niat-niat keduniaan itu, bersihkan kalau bisa, terus berlomba dalam kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum